Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah memasuki bulan Rajab, di mana mereka gigih semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab merupakan bulan yang kesempatan untuk dia menanam tanaman yang sebaik-baiknya, kemudian nanti dipetik, dipanennya ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak itu betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Jangan sampai hidupnya, umurnya berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan-kebaikan sedikit pun yang melekat di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan kehidupan umur waktunya dengan sebaik-baik mungkin, mereka akan menyia-nyiakan waktu dan umur mereka begitu saja. Orang yang seperti ini oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga diterangkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah mereka ketika dikasih kesempatan hidup di dunia lama, umurnya panjang, tapi waktunya hanya dihabiskan dalam perkara yang sia-sia, bahkan terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu kalau kita mengajar, meneliti atau melihat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Asr yang kami bacakan tadi di dalam sholat, surat yang 103, Allah mengawali kalimatnya wal asri, demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat betul-betul berharga. Kenapa? Di situ Allah mengawali dengan kata-kata waktu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan al-asr atau asrul waktu, masa yang Dia ciptakan, ini berarti menunjukkan waktu itu betul-betul sangat berharga dan penting. Bahkan waktu itu lebih berharga daripada emas, bagaimana ahli bijak mengatakan. Kenapa? Mungkin ketika orang memiliki emas, ya, itu bisa habis dimakan atau hanya disimpan. Tapi kalau waktu itu terus berjalan, dengan berjalannya waktu akan berjalan umurmu dan semakin habis. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kas-saif, waktu itu ibarat pedang. Fa'il lam taqta qata'aka, kalau kamu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin, kamu dikasih oleh Allah hidup umur yang panjang di dunia ini, tidak kamu gunakan untuk kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah, maka itu akan menghancurkan dirimu, itu akan merusak kehidupanmu, itu akan membinasakan masa depanmu dan menjadikan kamu kerugian, dengan kerugian yang nyata nanti pada hari kiamat. Apalagi kalau sudah berkeluarga, Bapak Ibu, sebelum keluarga dia masih single, dia masih jomblo, waktu digunakan hal yang sia-sia dan tidak berubah sampai dia berumah tangga, sampai dia menikah, punya anak pun, itu pun terus seperti itu, tidak berubah. Jadi tidak ada perbedaan antara dia masih sendirian single sampai dia sudah berumah tangga, punya istri, punya anak. Ternyata waktu yang dia miliki itu tidak berubah menjadi lebih baik, stagnan, mungkin sama, bahkan lebih buruk lagi. Nah, orang yang seperti ini para jamaah Ibu, betul kata Allah, orang yang seperti ini orang yang telah merugikan diri sendiri dan juga telah membuat kerugian yang besar kepada keluarganya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang paling sesat kehidupannya ketika dia di samping menyesatkan dirinya,
juga menyesatkan keluarganya. Bagaimana menyesatkan dirinya dan keluarganya? Dia tidak memperbaiki dirinya semakin lebih baik, semakin taat, semakin soleh, bertambah kebaikannya. Begitu juga bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada keluarganya, mencontohkan kepada keluarganya dan istrinya, bisa mengajak keluarga istrinya menuju jalan ke surga. Sebaliknya, dia rusak masa depan keluarganya. Dia biarkan istri dan anaknya terombang-ambing dalam kesesatan. Ini merupakan orang yang telah membuat kerugian kepada keluarganya. Ketika keluarganya tidak ibadah, tidak sholat, tidak belajar, dibiarkan begitu saja. Ini orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Makanya benar kata Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar surat 39 ayat yang 15, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa'budu ma syi'tum min duni, beribadalah kalian kepada selain Allah apa yang kalian inginkan. Jadi kata Allah di sini, beribadalah kepada selain Allah, artinya ketika hidupmu sudah kamu serahkan kepada selain Allah, ketika hidupmu tidak kau gunakan untuk mentaati Allah, bahkan kau hanya menuruti hawa nafsumu, keinginanmu yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan dan dosa, terserah kata Allah. Apa yang kau inginkan hidup di dunia, silakan. Kamu pengen menyembah selain Allah, kamu pengen mentaati selain Allah, kamu pengen mengikuti selain Allah, terserah kata Allah. Bayangkan, ini kalau ibaratnya kata Allah sudah dibiarkan tersesat. Kenapa? Orang yang seperti ini memang karakternya qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang hidupnya itu hanya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia, hanya untuk mencari kehidupan dunia, dia melalaikan kehidupan akhirat, bahkan tidak pernah mengajak keluarganya, istri dan anaknya untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka orang yang seperti ini kata Allah, katakan Muhammad, itulah orang-orang yang mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan istri dan anak-anak. Coba Pak Bu, kira-kira tipikal karakter prototipe suami husband atau rijal laki-laki suami seperti ini nih, layak nggak kira-kira? Pantas nggak menjadi suami idaman, laki-laki yang diidam-idamkan? Bisa suami yang seperti ini diharapkan untuk bisa membawa ke dalam surga, membahagiakan istri dan anaknya? Tidak. Kenapa? Karena dia sendiri telah mencelakakan dirinya sendiri dan juga mencelakakan istri dan anak-anaknya. Perhatikan ini ayat ini Pak Ugi. Jadi orang-orang yang membuat kerugian dalam dirinya dan kerugian kepada keluarganya dan anak keturunannya, mereka orang yang menyembah selain Allah, mereka orang-orang yang mentaati selain Allah, mereka orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Orang yang seperti ini kata Allah, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang celaka, tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Maka orang yang seperti ini pantas mendapatkan ayat wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kebinasaan, kerugian, kecelakaan, dan dia akan masuk neraka kalau kehidupannya seperti itu terus. Makanya para Bapak Ibu, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat, mereka orang yang dikasih waktu umur yang panjang tapi hidupnya hanya disia-siakan, tidak digunakan untuk mencari ilmu, belajar agama, semangat untuk beribadah, sholat, apalagi berjamaah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, beriman kepada Allah. Sebaliknya, mereka hanya menuruti nafsu keinginannya. Pengen ini dilakoni, diikuti, pengen itu dilakoni, diikuti, terus
seperti itu. Sampai kapan Pak Bu? Sampai mereka mati. Hatta zurtumul maqabir. Makanya para calon ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang paling celaka, paling rugi dan binasa. Kenapa? Umur waktu yang dititipkan oleh Allah kepada kita hanya kita sia-siakan hanya untuk perkara yang sia-sia, bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai terjadi. Ya, kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mumpung di bulan Rajab, ya saya sampaikan sekali lagi, mumpung kita di bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban, datang lagi nanti insya Allah bulan Ramadan. Maka persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan paling tidak kami sampaikan kemarin, perbanyaklah berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan perbaiki diri kita, ibadah kita. Dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, tetap istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu persiapan kita untuk menyambut bulan